Tunggu dari pihak Binus ya, yang nanti akan bantu menjelaskan tentang virtual expo-nya ya. Kita tunggu dulu sebentar. Kita mulai saja ya untuk technical meeting ini. Iya, Bu. Ya oke, kalau udah bisa dimulai, thank you ya Bu Lola ya. Sekali lagi selamat sore teman-teman semua ya. Thank you sudah bersedia untuk ikut merayakan HUT dari Binus yang ke-40 ya. Dan ini sebuah kesempatan yang sangat baik diberikan kepada kita semua ya. Karena dalam rangka merayakan HUT Binus ke-40 ini, maka tanggal 21 Oktober itu ya sampai 24 Oktober ya, itu akan diadakan perhelatan virtual ya, event virtual yang diselenggarakan oleh Binus, di mana akan dihadiri oleh banyak mahasiswa Binusian lah ya, karyawan Binus gitu ya. Dan itu tentunya akan menjadi pasar ya, akan menjadi target market kita ya. Dan ini teman-teman di sini ya, alumni dan juga ada partner juga ya yang non alumni juga gitu ya, yang diberikan kesempatan oleh Binus diberikan untuk masuk ke dalam virtual pameran ya, virtual exhibition gitu ya. Dan tentunya ini sesuatu hal yang mungkin banyak di antara kita ya, mayoritas mungkin bahkan ya, ini hal yang baru buat kita gitu ya. Jadi seperti apa sih pameran virtual ini gitu ya. Dan sekedar informasi ya teman-teman ya, biasanya kalau mau ikut virtual pameran seperti ini memang effortnya nggak sedikit ya, effortnya cukup besar. Sehingga kalau yang menyelenggarakan virtual exhibition seperti ini itu biayanya juga lumayan ya. Tapi bagi kita alumni ya memang ada fasilitas lah yang dibantu diberikan oleh Binus gitu ya. Tentunya kita sebagai alumni merasa bersyukur ya gitu. Sedangkan tapi untuk sore ini kan nggak hanya alumni saja ya, juga ada beberapa partner juga gitu ya, biar sekalian di briefing tentang mekanisme teknis dari virtual exhibition ini nanti seperti apa gitu ya. Nah nanti Bu Lola dari pihak Binus yang akan bantu menjelaskan persiapan apa yang perlu kita lakukan, terus kemudian teknisnya seperti apa, dan di hari haknya kita mesti ngapain gitu ya. Itu nanti akan dipandu oleh Bu Lola gitu ya. Dan mungkin kalau Bu Lola juga sekalian mungkin didemokan kali ya nanti, supaya teman-teman ini dapat bayangan ya, kira-kira tuh nanti pengunjungnya ngapain gitu ya. Dari pihak pengunjungnya nanti seperti apa, dari pihak kita sebagai peserta eksibitornya ya, ngapain, nah kayak gitu ya. Oke, itu aja. Waktu tepat saya persilakan kepada Bu Lola, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Kavin untuk waktunya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk acara technical meeting ini. Karena ada beberapa yang dari Bapak Ibu yang belum mengikuti briefing sebelumnya ya, untuk yang kata saya sebelumnya ini akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit, sebentar ya, saya share dulu. Ya, Bapak Ibu, apakah terlihat? Sudah. Ya, baik.
Nah, sebelumnya untuk yang briefing minggu lalu itu kami akan menjelaskan. Nah, ini untuk contoh main hall-nya ya. Seperti ini nanti ada galeri, ada main hall, login, info, events, dan list of exhibitor. Nah, untuk waktu penyelenggaraannya, nanti di tanggal 21 sampai dengan 24 Oktober 2021 ya Bapak Ibu, di jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Nah, sebenarnya ini juga ada sesi webinar di tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 juga. Itu ada 2 sesi, yaitu jam 10 sampai jam 11.30 dan jam 13.30 sampai dengan jam 15.00. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menyelenggarakan webinar, bisa kontak kami. Nanti akan saya chat ya untuk kontak WA dan emailnya. Nah, ini untuk gambaran di booth-nya ya Bapak Ibu, nanti misalkan ini lantai 1, ini ada 9 booth ya Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan dengan Bapak Christian ya untuk lebih lanjutnya. Nah, ini untuk yang data yang diperlukan seperti ini ya. Ini nih Bapak Ibu untuk booth-nya tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah billboard-nya ya Bapak Ibu. Nah, ukurannya itu ya, ukurannya itu untuk billboardnya itu 610 kali 195 pixel. Lalu untuk logonya, logonya itu 200 kali 200 pixel. Nah, untuk banner kiri kanannya itu ukurannya 481 sampai 900 dikali 890 pixel. Nah, untuk ini nanti untuk chat WhatsApp sepertinya sudah kami berikan untuk talk to-nya ya, dapat email otomatis. Nah, untuk video yang ini nanti terlink di kopinya itu di link YouTube-nya ya Bapak Ibu ya, bukan videonya. Jadi tidak bisa. Jadi hanya bisa dimasukkan link YouTube-nya. Jadi jika Bapak Ibu ada beberapa video yang akan dimasukkan, mungkin bisa diakali. Nanti dari di YouTube Bapak Ibu bisa dibuatkan playlistnya terlebih dahulu. Jadi nanti untuk playlistnya dimasukkan beberapa video, misalkan ada 2 atau 3 atau lebih, nanti bisa masuk langsung terlink Bapak Ibu. Jadinya satu link video ada di playlistnya itu bisa langsung masuk gitu. Nah, nanti untuk description booknya itu nanti masuk diklik di logo ini, nanti ada langsung masuk ada description. Bapak Ibu juga bisa masukkan email atau nomor yang bisa dihubungi juga di sini. Nah, nanti juga untuk ini udah description. Nah, untuk bannernya sudah. Lalu untuk hands out, nah hands outnya sendiri itu juga nanti bisa dari berupa PDF ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk galerinya sendiri itu bisa kumpulan beberapa foto atau mungkin mau masukkan videonya juga bisa. Nah, untuk eventnya itu kalau misalkan Bapak Ibu ada acara untuk penyelenggaraan webinar di 21 sampai dengan 24 Oktober itu bisa dimasukkan di sini, juga bisa dimasukkan link Zoom-nya atau mungkin untuk pembicaranya siapa, lalu kuotanya berapa. Nah, ini untuk PIC waktunya itu yang berupa ini. Ini tadi WhatsApp-nya sudah ya. Oke. Demikian Bapak untuk kita singkatnya. Sorry, itu PIC PAWK itu apa maksudnya ya? PIC Talk to itu adalah untuk ini Pak, pertanyaan live. Jadi Bapak Ibu ada yang standby di booth. Nah, nanti ada seperti chat gitu, chat masuk. Nah, Bapak Ibu tuh bisa langsung menjawabnya seperti itu. Masih. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, tidak terlalu berlama-lama lagi ya. Kita akan masuk ke
untuk trainingnya. Oh iya, untuk linknya sendiri itu ada, yaitu Empowering Desk Festival Desk 40 tahun 40 TH. Nah, nanti akan dijelaskan ya dengan Bapak Christian. Mohon bantuannya ya untuk dijelaskan untuk registrasinya dan tata cara uploadnya. Ya, terima kasih Bu Lola. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu saya Christian yang akan membantu untuk memberitahukan teknis untuk pengisian booth ya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, jadi nanti untuk di acaranya visitor akan berkunjung ke main hall seperti ini, Bapak Ibu. Di sini lobbynya, ya, sudah didesainkan untuk beberapa macam segmen yang bisa dibuka. Seperti ada galeri, kumpulan dari nanti dari booth Bapak Ibu sekalian. Isi galerinya bakal ada di sini, bakal tercantum di sini ya. Dan ada main hall-nya. Main hall nanti akan ke lobby Bapak Ibu, lalu ada events, nanti kumpulan dari webinar Bapak Ibu akan masuk di sini juga. Lalu ada list exhibitor yang dimana booth dari Bapak Ibu sekalian akan terkumpul di sini dan ada informasi. Nah, di sini loginnya saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dari sisi visitor terlebih dahulu ya. Lalu nanti harus kita dilakukan bersama apa itu. Jadi Parma ini adalah si penerima perwakilan penerima dampak istilahnya itu. Dan nah, jadi untuk bisa masuk ke lantai 1 Bapak Ibu diperlukan login. Jadi as a visitor. Jadi ketika Bapak Ibu mau melihat, nanti mau take a look ya, mau melihat-lihat pamerannya, itu juga harus register ya Bapak Ibu di login tadi. Ketika masuk nanti bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu, dan ini adalah booth dan masih kosong. Disinilah yang harus diisi Bapak Ibu. Nah, di sini ada booth yang memang sudah kita isikan dan kita buatkan contoh, itu Bideli Box. Kemudian ada suara bocor masuk. Oh iya, maaf Pak, saya ada di kantor, jadi sharing untuk tempatnya untuk meeting ini. Mungkin saya agak jauhan sedikit, mungkin terdengar ya. Tapi juga ada beberapa. Begini, untuk di Daily Box ini sudah terhitung lengkap Pak, Bapak Ibu. Jadi ada description, lalu ada profile picture. Lalu ketika kita masuk scene, kita akan masuk ke booth Bapak Ibu ya. Nah, di booth Bapak Ibu akan ditampilkan di sini beserta dengan yang sudah diisi. Di sini ada billboard banner yang seperti dijelaskan oleh Bu Lola tadi dengan spek-spek tadi. Nanti speknya akan dikirimkan lagi bersama dengan email ya Bapak Ibu untuk akses pengisian. Lalu di sini ada kiri kanan ada banner. Kalau diklik bisa nge-pop up seperti ini. Lalu di sini ada profile picture yang diklik juga akan mengeluarkan description juga. Lalu di sini ada profile video. Jadi di sini Bapak Ibu bisa meletakkan video untuk exposure yang lebih tinggi. Jadi ketika diklik dia akan pop up untuk video, dan video selalu kita ambil dari YouTube ya Bapak Ibu. Jadi untuk diisikan di sini, pastikan sudah diupload dulu di YouTube, nanti kita pakai link YouTube-nya. Lalu kontak WhatsApp akan ada di sini. Ini akan langsung nyambung ke WhatsApp Bapak Ibu. Lalu di sini live chat yang tadi ada ditanya untuk talk to di sini. Nah, nanti ketika diklik, nanti kita bisa langsung live chat. Jadi akan ada Bapak Ibu yang stay di back end untuk menjawab pertanyaan dari visitor. Itu dari sisi visitornya Bapak Ibu ya. Lalu untuk pengisiannya
akan saya demokan juga Bapak Ibu dengan akses yang berbeda. Ya. Oke, sebentar. Ya, untuk aksesnya saya pinjam punya bilik ya Bapak Ibu. Nanti untuk aksesnya akan dikirimkan email satu persatu kepada Bapak Ibu dari email yang telah dikirim pada kami. Nanti kita kirimkan email dan passwordnya. Untuk loginnya dari login di sini jangan lupa diklik tenannya Bapak Ibu untuk masuk. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi exhibitors itu PIC ruangan itu, PIC booth itu semuanya sebagai tenan ya Pak ya? Ya benar Bapak. Ya, tadi pertanyaannya PIC yang di sini sebagai tenan, iya, betul Pak. Jadi dia akan mengisi komponen-komponen tadi di dalam bootnya. Ketika bisa sudah masuk, nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini merupakan backendnya dari boot Bapak Ibu tersebut. Boot Bapak Ibu tersebut. Di sini Bapak Ibu bisa melihat sejumlah statistik ya Pak Bu. Untuk boot statistiknya kita bisa melihat jumlah pengunjungnya, kita bisa melihat nanti berapa banyak yang melihat bannernya, melihat frequently asked question-nya juga, lalu juga bisa melihat handout yang di download, lalu juga bisa dilihat kalau submission ini diabaikan saja Bapak Ibu karena tidak berkaitan dengan event ini. Lalu untuk menguploadnya, pertama-tama Bapak Ibu masuk ke bagian My Tenant. Nah di sini kita masuk ke My Tenant terlebih dahulu. Lalu nanti akan terlihat nama boot Bapak Ibu di sini, dan nanti akan diklik Edit untuk mengisinya ya Bapak Ibu. Nah setelah masuk seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan nama bootnya, biasanya sudah ada. Lalu billboard yang ada di atas tadi Bapak Ibu, logo yang ada di tengah bawah tadi, lalu font yang akan ada muncul di description, email juga akan muncul di description tadi, lihat bagian atas. Lalu kalau mempunyai website misalnya, bisa ditaruh juga di bagian sini, akan muncul di description. Address pun juga Bapak Ibu akan muncul di description-nya sendiri juga. Lalu di sini Bapak Ibu bisa mengubah warna boot. Bisa dipilih dari preset untuk lebih mudah, atau bisa digeser-geser Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih warnanya sesuai dengan mood, misalnya dari karya atau yang berkaitan dengan bootnya Bapak Ibu bisa disesuaikan. Nah untuk WhatsApp number, di sini yang tadi yang saya tunjukkan Bapak Ibu di sebelah kanan ada tombol WhatsApp. Nah di situ akan berkaitan dan harap diisi dengan format 62. Jadi 628 ya Bapak Ibu. Setelah semuanya terisi, nanti bisa diklik save. Setelah itu nanti di sini akan ada muncul warna hijau. Jadi dipastikan setelah di save. Nah ini di sini tidak bisa karena merah, tapi nanti ketika sudah diisi dan berhasil, nanti akan warna hijau sudah berhasil di save. Lalu kita lanjut ke bagian FAQ ya Bapak Ibu. FAQ ini nanti akan ada di bagian boot sebelah, akan saya tunjukkan lagi. Sudah siap untuk kita juga bisa
Nah, kemarin istilahnya kan kalau nggak dilihat dulu Pak. Nanti FAQ ada di bagian sebelah kiri ya Bapak Ibu, letaknya sebelah kalender. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa explore di bootnya. Letaknya di sebelah kalender, jadi ketika diklik nanti dia akan pop up untuk FAQ-nya. Nah, FAQ-nya pengisiannya adalah harus di add new Bapak Ibu ya. Di add new sebelah sini di atas. Nah, lalu langsung ketikkan pertanyaan, lalu pilih tenant Bapak Ibu. Ini jangan lupa dipilih ya Bapak Ibu, karena kalau tidak dipilih tidak muncul. Lalu diketikkan juga jawabannya. Jadi frequently asked question, misalnya mengenai boot ini, mengenai hasil karya atau mengenai yang lainnya, itu bisa dicantumkan di sini. Jadi ketika diklik sudah ada pertanyaan dan jawaban yang bisa sekiranya menjelaskan tentang boot Bapak Ibu misalnya. Setelah itu bisa dilakukan save juga seperti yang tadi, ketika sudah di save akan muncul hijaunya di atas dan itu sudah berhasil. Lalu setelah FAQ akan ada banner ya Bapak Ibu ya. Nah, banner ini itu pengisiannya sama, tinggal diklik edit aja, nanti bisa dipilih seperti ini ya. Nanti di sini kosong putih, nah nanti tinggal diklik. Setelah diklik nanti Bapak Ibu bisa upload dari laptop Bapak Ibu, tinggal dipilih lalu diklik save. Tenannya juga jangan lupa untuk dipilih nama tenan Bapak Ibu. Nah, banner itu di-upload, yang duluan itu yang kanan ya Bapak Ibu, jadi yang kanan baru yang kiri. Duluan yang kanan baru yang kiri. Setelah banner itu akan ada hands-out. Nah, hands-out ini yang tadi Bapak Ibu ya, yang ditunjukkan Ibu Lola, bagiannya di tengah yang kecil itu bisa diklik. Lalu yang di bagian bawah nanti juga ada tulisan hands-out, itu bisa diklik juga. Hands-out ini adalah segala sesuatu yang sekiranya bisa di-download oleh visitor. Misalnya brosur, flyer, yang bentuknya bisa di-download ya. Untuk mengisinya sama menggunakan add new Bapak Ibu. Lalu ini bisa pilihan, bisa di-upload. Upload maksimalnya 5 MB ya Bapak Ibu, jadi bisa upload sampai dengan 5 MB untuk datanya. Setelah di-upload, nanti di sini akan ada klik save gitu, nanti diklik dan berhasil, akan balik ke sini lagi. Jangan lupa dinamain ya Bapak Ibu. Untuk format penamaannya harus menggunakan nama boot Bapak Ibu. Misalnya ini bilik. Nah, nama filenya apa? Misalnya bilik flyer 1 gitu misalnya ya. Nah, nanti tenannya juga dipilih bilik. Setelah itu baru di save. Nanti setelah berhasil di-upload, berhasil di save, nanti akan balik lagi ke sini Bapak Ibu, dan ini bisa terlihat sudah ke save 1. Nanti bisa ditambahkan lagi di add new lagi. Lalu untuk bagian galeri ini juga merupakan sebuah showcase ya Bapak Ibu, jadi bisa memamerkan hasil karya atau memamerkan segala macam yang mau ditunjukkan kepada visitor. Bentuknya bisa berupa poster, bisa berupa video, dan bisa ditaruh caption. Nah, untuk ini juga videonya harus dari YouTube ya Bapak Ibu. Jadi semua video harus dari YouTube, tinggal ditaruh linknya aja. Lalu setelah selesai semua di input, jangan lupa diklik nama tenannya Bapak Ibu sekalian, lalu diklik save. Nanti ketika sudah berhasil akan muncul lagi di bagian depan sini, dia akan ada lagi 1 yang sudah berhasil di input. Lalu untuk questions ini tidak diperlukan, jadi kita skip aja langsung ke event. Nah, ini event misalnya Bapak Ibu mau mengadakan webinar ya, atau mengadakan acara, itu bisa. Jadi konsepnya adalah ketika tadi di boot
nanti akan ada bagian event. Nanti ketika diklik atau dari depan tadi dari lobby itu ketika diklik eventnya akan muncul pop-up-nya, dan ketika nanti diklik eventnya Bapak Ibu itu akan langsung kelempar ke Zoom meeting yang Bapak Ibu sediakan. Yang linknya akan ditaruh di sini Bapak Ibu. Jadi nama eventnya, misalnya bilik ya, misalnya bilik talk show. Lalu untuk event URL slot-nya mewajibkan untuk penggunaan dash atau strip untuk menggantikan spasi, misalnya bilik talk show. Jadi spasinya diganti sama dash ya Bapak Ibu atau strip. Untuk tenant juga dipilih untuk tenantnya Bapak Ibu sekalian. Event picture itu adalah yang mendukung untuk acaranya, misalnya poster acara. Ini bisa diupload di sini Bapak Ibu. Lalu di bagian venue itu bisa diisikan Zoom. Rangkuman angkanya ada di Lalu venue information, misalnya kode meetingnya ya, kode password, misalnya password meetingnya berapa. Tapi ini tidak diwajibkan diisi kalau nggak ada. Lalu speakernya atau pembicaranya mungkin siapa, ya, atau pembawa acaranya juga nggak apa-apa. Lalu event date mulainya dan event date selesainya bisa dipilih. Lalu meeting URL-nya ini untuk Zoom meeting ID-nya, Zoom meeting link-nya Bapak Ibu. Jadi ketika Zoom meeting-nya di copy di sini, nanti di depan nanti ketika diklik bisa langsung nyambung ke Zoom meeting-nya Bapak Ibu. Lalu untuk user registration, jadi ini gunanya untuk nge-record ya Bapak Ibu. Jadi acara yang udah ada nanti udah Bapak Ibu input, ketika menggunakan registration si visitor akan ngeklik register dulu baru bisa join. Gunanya nanti bisa kelihatan yang register di acara Bapak Ibu tersebut ada berapa banyak, dan bisa dikuotakan Bapak Ibu. Jadi misalnya dikuotakan 100 untuk 100 orang. Nah nanti ketika si visitor ngeklik regis, nah nanti akan mengurangi kuotanya sebesar 99 misalnya. Kalau tidak digunakan no open event aja, kalau iya yes dikuota. Kalau registration biasa aja dan tidak dikuotakan pilih yes aja. Lalu description eventnya kalau ada Bapak Ibu. Lalu kalau jika udah selesai semua diklik save, nanti akan muncul hijau lagi di atas dan sudah berhasil. Nah nanti Bapak Ibu bisa melihat attendant atau partisipan dari event tersebut ada berapa orang. Nanti bisa dilihat di menu event attendant ini. Dan yang terakhir untuk profile video adalah yang muncul di tengah tadi Bapak Ibu, yang ketika saya peragakan bisa muncul pop-up di booth untuk videonya. Nah nanti tinggal diisi dari sini Bapak Ibu, tinggal diklik edit. Setelah diklik edit nanti tinggal masukin link videonya aja. Baik, untuk penjelasan booth sampai di sini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke talk to untuk live chat, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak, izin bertanya Pak. Iya silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Tuhan. Saya ingin bertanya tentang yang My Tenant itu Pak, boleh ke bagian sana dulu Pak, yang paling awal. Di sini Pak. Iya, nah itu kalau di scroll itu kan ada phone dan email ya Pak. saya akan minta tolong. Nah, Iya. Ini phone dan email PIC atau phone dan email kontak kalau misalkan kita taruh di browser gitu Pak? Yang bisa di reach sama visitor Pak. Jadi ini akan muncul di description box di booth Bapak. Jadi nanti yang Bapak tampilkan di sini ketika nanti visitor klik logo dari booth Bapak, nanti itu akan muncul bersama dengan description, lalu ada website dan email dan phone yang bisa dihubung seperti itu Pak. Oke, jadi maksudnya phone dan email ini tujuannya ke depannya supaya bisa dikontak lagi ya, maksudnya di luar dari acara ini gitu ya. Kalau kontak yang
Oh begitu ya Pak. Oke. Betul. Jadi ketika visitornya datang melihat booth description-nya Bapak, nanti bisa di-capture oleh dia, simpan oleh dia untuk kedepannya bisa dikontak lagi, seperti itu Pak. Oke baik ya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Pak Johan. Pak, ya selamat siang. Mau tanya juga, Pak Christian. Iya, silakan Pak Andreas. Ya. Untuk yang tadi yang di hands out itu kan uploadnya kan maksimal maksimal 5 mega ya. Iya, betul Pak. Ya, itu untuk satu file ya, bukan total. Kalau kita misalnya punya beberapa handout gitu, itu berarti maksimal 5 kali jumlah filenya gitu. Oh, untuk 5 mega yang saya maksud di sini adalah per total satu file Pak. Jadi ketika Bapak upload ini satu file, setelah sukses upload, di save, nanti Bapak bisa bikin lagi Pak, add new lagi, upload lagi, maksimal 5 lagi Pak. Jadi Berarti per jadi file ya. hanya per satu file aja. Oke, soalnya yang lalu yang pas lagi di form pendaftaran ini, acara ini kan memang ditulisnya begitu, tapi pas lagi mau upload yang kedua itu ikut batasan ini juga kuotanya gitu ya, ada kuota. Enggak, tapi bukan di sini, bukan di platform ini, di yang waktu saya takutnya ininya rule-nya sama gitu. Enggak Pak, kalau ini yang penting sekali upload jangan melebihi 5 mega aja Pak. Nanti untuk next upload lagi bisa 5 lagi Pak, gitu Pak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Andreas. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, saya mau nanya, itu handout itu bisa berapa banyak file ya? Satu file kan 5 mega, bisa berapa file yang saya input? Bisa banyak Bu Lili. Bisa banyak. Jadi yang penting di add new aja, setelah di input nanti di add new lagi, bisa di add new lagi. Jadi nanti susunannya akan ke bawah nanti di bootnya Ibu. Oke, intinya nggak ada batasan ya. Yang penting satu kali itu 5 mega ya maksimal ya. Betul Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Pak Christian. Iya, silakan Pak Aras. Pak, salam kenal, saya Aras Pak. Untuk akun username ini bisa digunakan lebih dari satu device atau bagaimana Pak? Bisa Pak. Jadi nanti setelah diberikan ya Bapak, nanti kan setelah meeting ini akan di-emailkan ke email Bapak Ibu satu-satu untuk aksesnya. Nah, akses tersebut itu bisa digunakan untuk beramai-ramai. Jadi satu login, yang lain bisa login juga Bapak. Jadi nggak dikerjain sendiri juga bisa gitu. Oke. Noted Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi? Selamat sore Pak Christian, mau nanya Pak, saya Elga dari Binus Startup Accelerator. Sore Bu Elga, silakan. Mau nanya Pak, kalau kita ada event itu kan berarti pengunjungnya harus register dulu ya, supaya kita tahu siapa-siapa aja yang daftar dan berapa banyak. Nanti registration form yang mereka akan isi seperti apa ya Pak? Dan itu setelah isi langsung gitu muncul Zoom link-nya atau apa gitu? Saya jelasin dulu ya Bu. Jadi untuk registrasinya itu semua di-pull di awal Bu. Sebelum mereka bisa masuk ke booth yang tadi booth di saya tunjukkan tadi, sebelum mereka bisa masuk ke situ, mereka akan registrasi di depan. Ketika mereka sudah registrasi dan masuk ke event ini, ke expo ini, mereka mengunjungi booth Ibu misalkan, lalu ngeklik webinarnya, ngeklik eventnya. Setelah itu mereka akan regis, kalau dipasangkan tombol regis yang tadi di sini, user registration ya, with kuota misalnya. Nah, ketika sudah diaktifkan seperti ini, nanti akan bisa kelihatan nih Bu. Jadi nggak ada registration lagi dan udah ke-report. Karena pengunjung yang mengunjungi event atau mengunjungi booth itu diwajibkan regis di awal. Jadi tidak ada double regis.
Iya Bu. Oke, jadi nggak isi apa-apa lagi ya nanti. Iya, Yang betul. Jadi tetap ke report di event attendant ini. Nanti akan kelihatan username, email, register date. Jadi nanti mereka klik register terus akan langsung muncul Zoom link-nya ya Pak? Iya, betul Bu. Jadi ketika nanti di pop-up-nya dia klik, nanti langsung bisa bergabung dengan Zoom link yang udah disertakan di dalam sistem ini. Oh, oke. Sorry, event ini tidak bersifat hyperlink ya. Coba di add new Pak, sorry saya tadi enggak. Oh iya. Oh iya, oke. Ya udah add hyperlink sih. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya saya mau nanya juga nih, untuk webinar itu ada durasinya nggak ya? Webinar itu mungkin bisa dibantu jawab oleh Bu Lola ya. Ya. Iya, baik Ibu. Untuk webinarnya kami memberikan waktu 1,5 jam ya Ibu. Oh, 1,5 jam. Iya, seperti itu. Boleh deh. Ya, makasih ya. Iya. Bu Lola, saya mau tanya Bu Lola, saya Eka Bu Lola. Iya, Ibu Eka, silakan. Itu kan tadi katanya loginnya bisa untuk bersama-sama gitu kan ya Bu Lola? Oh, gue udah pernah ikut ginian. Iya. Iya, betul. Bisakah pada saat yang bersamaan kami bertiga anggota tim login tiga-tiganya? Apa harus Bisa. bergantian? Bisa ya Bu, login Bisa. bersamaan dalam satu waktu bisa. Oh, Cuman bisa. untuk back end ini sebenarnya hanya digunakan ketika input saja Bapak Ibu. Iya. Ketika input atau Bapak Ibu mau mengecek analytics dari bootnya atau melihat attendance dari eventnya. Tapi nanti Bapak Ibu akan lebih banyak stay atau lebih banyak standby di talk to nanti Bapak Ibu. Iya, yang talk to itu bisa login bersamaan. Standby-nya itu bisa login bersamaan. Untuk talk to bisa Bapak, bisa Ibu, sorry, bisa di login bersama. Tapi nanti kita juga akan berikan akses ke PIC yang sudah diberikan emailnya. Jadi akan ada akses masing-masing juga sih Ibu. Oh iya. Saya udah dapet sih Pak dari email tuh talk to. Nah itu, tapi kalau masuk nggak bisa tiga-tiganya bareng kayak kita standby bertiga bareng gitu nggak bisa gitu ya Pak? Seharusnya sih bisa Bu, tapi karena memang ada fitur nanti yang akan saya jelaskan itu untuk oper-operan yang ngechat, nah nanti lebih enak sebenarnya diakses masing-masing sebenarnya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Maaf, boleh pertanyaan ke Ibu Lola, Pak? Ya, silakan Ibu. Ya, tadi memang sudah sempat disampaikan terkait dengan audiensnya ya, ada mahasiswa, ada parents, fidusian gitu. Nah, kalau untuk webinar itu sendiri nanti kira-kira target audiensnya seperti apa ya Ibu Lola? Karena yang webinar ini terus terang menarik gitu, jadi just in case kami nanti akan mengisi, jadi akan bisa mengetahui kira-kira webinar apa yang tepat untuk disampaikan. Kira-kira seperti apa Ibu Lola? Terima kasih. Mungkin membantu jawab Bu. Untuk target audiens dari Expo ini sendiri sebenarnya general Bu. Bisa binusian, karyawan, alumni, mahasiswa maupun umum Bu. Jadi general sih Bu. Jadi tidak bisa artinya just in case misalnya webinar gitu adalah untuk mahasiswa gitu, tidak bisa seperti itu ya Pak ya? Bisa aja Bu, nanti bisa aja Bu. Nanti di event ini ada description nih Bu, nanti bisa dijelasin sih Bu, webinar ini merupakan apa, menjelaskan apa gitu. Jadi mungkin nanti visitornya bisa menyesuaikan untuk pilihan webinarnya. I see, dan
Dan untuk terkait dengan promotions terus advertising-nya itu nanti di manage oleh BINUS sendiri ya Pak ya, internal BINUS. Maksudnya informasi itu untuk share bahwa ini ada webinar segala macam itu nanti dihandle oleh BINUS sendiri ya Pak ya, ke mahasiswa-siswa gitu. Iya, nanti akan dibantu juga untuk generalnya sih Bu. Untuk expo ini nanti mungkin kalau misalnya ada yang berkaitan dengan webinarnya, nanti mungkin bisa kita bantu juga Bu untuk publikasinya. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin saya ada tambahan Bu. Oke, Bu Lola. Ya, kalau misalkan ini webinarnya terkait khusus untuk mahasiswa, mungkin ya Bu nanti bisa kita tambahkan Bu. Biasanya tuh mahasiswa tuh lebih gencar kalau misalkan ada poin SAT-nya Bu, gitu. Jadi lebih menarik. Ada apanya Bu Lola? Poin SAT Bu. Oke. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lola. Iya, sama-sama Bu. Maksudnya poin SAT apa ya Bu? Iya, bagaimana Bapak? Tadi yang disampaikan tuh maksudnya poin SAT apa ya? Oh, itu biasa kalau poin SAT untuk yang BIU sih Pak. Jadi mereka seperti ada maksimal poin SAT-nya berapa, nanti bisa untuk pengajuan skripsi gitu Pak. Jadi ada. Maaf, mungkin saya coba bantu jawab untuk para alumni senior nih. Saya Yopi dari BINUS Alumni Relation Office. Saya bantu jawab. Yang poin SAT itu memang mungkin alumni senior dulu belum pernah mengalami ya. Karena sekarang itu mahasiswa baru memang ada syarat untuk kelulusan skripsi itu dengan mengumpulkan poin SAT. Jadi ada ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan sosial, dan itu akan dikonvert dalam poin SAT gitu. Dan biasanya memang saat ada event-event, ada seminar-seminar, biasanya mahasiswa akan semangat kalau misalnya ada di situ keterangannya memang mendapatkan poin SHT gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dibantu ya Bu Lola ya gitu. Kalau mau ada event-event. Nanti yang menentukan bahwa itu adalah ada poin SAT atau tidak webinar kami adalah BINUS sendiri ya Ibu Lola. Ya Pak. Ya harusnya nanti dari Ibu Lola dibantu ya Bu ya. Gimana Ibu? Yang tadi. Yang terkait dengan poin SAT itu nanti kan dari internal BINUS sendiri ya, yang informasikan bahwa misalnya webinar dari kami dari Cambridge itu dapatkan poin SAT gitu, itu kan dari BINUS sendiri gitu yang menentukan ya Bu ya. Iya, Ibu bisa Bu, bisa dibantu. Iya. Iya, karena ini kan pastinya relate ke education gitu. Iya betul. Oke. Baik Ibu, terima kasih Bapak. Lanjut. Pak Kris boleh balik ke share screen Pak. Saya coba mau bertanya, mewakili ada beberapa alumni yang mau bertanya Pak. Iya baik Pak, sebentar Pak. Yang tadi dashboard. Karena ada beberapa pertanyaan yang di chat juga. Iya silakan Pak. Ini tadi ada yang bertanya, batas upload data tenan ini sampai tanggal berapa ya Pak? Karena acaranya di tanggal 21 Pak, mungkin kita bisa menyelesaikan semua ini targetnya di tanggal 19 Pak. 19. Karena tanggal 20-nya kita akan final checking untuk semua booth menyeluruh untuk semua lantai. Jadi harapannya tidak ada yang tertinggal Pak di tanggal 20. Nanti ketika tanggal 20 masih ada yang kurang-kurang, nanti kita dari tim akan memberitahukan lagi ke PIC terkait. Oh, oke. Teman-teman kalau misalnya mau ada yang bertanya langsung boleh open mic ya. Saya bantu mempertanyakan yang ada di chat ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak, ini dari Pak Ray. Iya silakan Pak. Bagaimana audiens atau calon investornya? Ada effort dari panitia untuk meningkatkan jumlah visitor?
Untuk effort dari panitia sendiri kita melakukan beberapa publikasi Pak. Kita jalan juga di organik, di sosial media kita, di website unit besar BINUS juga kita naikkan di bagian web banner. Kita juga pasang iklan Pak untuk di Google, di YouTube, untuk membantu visitor yang bisa berkunjung ke sini. Tentunya juga dorongan dari internal juga kita akan maksimalkan Pak melalui email blast, breaking news, dari berita BINUS, melalui channel-channel internal juga kita lakukan. Lalu ini ada pertanyaan lagi, ada fitur evaluasi dari visitor nggak Pak? Mohon maaf Pak, fitur apa, sorry? Fitur evaluasi dari visitor, saya juga kurang tahu nih Pak David, mungkin mau open mic Pak David di Lumeno. Christian, izin nanya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Pak, itu maksudnya untuk fitur evaluasi kalau misalkan ada visitor yang datang ke booth kami Pak, itu kita bisa dapat feedbacknya dari mereka nggak? Dapat feedback sejauh ini dua arahnya sih. Sejauh ini bisa lewat live chat sama lewat WA tadi sih Pak. Jadi mungkin di live chat sebelum mengakhiri sesi nanti dengan visitornya mungkin bisa ditanyain pendapatnya dulu Pak sebelum mengakhiri sesi pembicaraan Pak. Terus untuk ini Pak, kalau misalkan visitor yang datang ke tempat kami, di booth kami itu, kita bisa mendapat kontaknya nggak ya Pak? Dengan Bapak siapa atau Ibu siapa, terus nomor WA-nya seperti itu Pak? Untuk visitor yang berkunjung, itu mungkin nanti saya tampung dulu untuk yang ini ya Pak, akan saya bicarakan lagi ke tim ya Pak. Visitor yang berkunjung di ini ya Pak ya, di booth masing-masing. Oke Pak. Iya sama-sama Pak. Oke, thank you Pak David. Lalu Pak Kris, dari Pak Jonathan, kalau jika tim bertiga itu akan diberikan untuk 3 orang atau 1 orang aja ya Pak? Jika untuk bootnya itu hanya 1 akses, tapi bisa diloginkan 3 orang secara bersamaan. Kalau untuk talk to itu bisa mempunyai akses masing-masing yang akan dikirimkan melalui email Pak. Oke. Jonathan sudah menjawab. Lalu dari Bu Agnes, untuk analytics atau trafficnya apakah akan ada data yang bisa dilihat? Itu kayaknya tadi ada di dashboard ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa terlihat jumlah yang melihat banner, jumlah yang melihat FAQ, bahkan yang berkunjung di total hall. Ini hall itu yang tadi ya Bapak Ibu di lobby. Lalu bisa kelihatan yang mengunjungi booth sendiri. Maaf ini harusnya yang booth di sini. Ya, jadi yang mengunjungi booth. Tapi analitiknya ada di dashboard sini. Semoga menjawab Pak. Sama ada pertanyaan terakhir nih Pak Kris. Aku nggak tahu, mungkin ya itu kan tadi ada upload link YouTube ya Pak ya? Iya Pak. Kalau misalnya memangnya dia tidak punya link YouTube, gimana Pak? Sebenarnya untuk di Expo ini diwajibkan untuk link YouTube Pak. Mungkin suggest dari saya untuk biar bisa masuk ke sini, diupload ke channel YouTube-nya dulu, baru diambil linknya sih Pak. Jadi memang Tenan mewajibkan setidaknya punya video lalu diupload di YouTube ya Pak ya? Iya, di YouTube masing-masing, di channel masing-masing, baru diambil linknya, baru ditempel ke sini Pak. Oke. Setelah itu misalnya ini sudah disubmit semua nih Pak, Tenan bisa ngeliat nggak Pak tampilan yang mereka sudah submit itu kayak gimana sih Pak gitu? Bisa Pak, nanti loginnya dari depan Pak, dari yang tadi. Jadi mereka juga bisa review sendiri tampilan saya ini gimana sih gitu. Iya, betul Pak. Nanti bisa berkunjung ke lobbynya,
Nanti linknya juga akan dikirimkan by email bersama dengan spek banner dan yang lainnya ya, spek desainnya kita sebut, juga bersama dengan aksesnya. Lalu loginnya bisa dari sini. Nah ini kalau belum punya belum punya akunnya Bapak Ibu harus register dulu ya, karena yang tadi kan by tenant untuk melihat backend-nya, untuk mengisi bootnya. Kalau ini untuk dari sisi visitornya, dari sisi visitor tidak bisa menggunakan yang tadi, yang di tenant itu, dan ini harus diregister dulu kalau belum punya. Nah dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Berarti tenant memang sudah dapat akses, tapi mereka kalau mau lihat mereka harus register dulu sebagai visitor Pak ya? Iya betul Pak. Nah dari sini kita bisa login dan bisa masuk dan melihat bootnya seperti itu. Iya, oke Bu. Nah seperti ini. Nah nanti seperti ini Pak. Yang tadi yang di awal ya Bapak tunjukin ya Pak? Iya betul. Nanti untuk rekaman dari meeting ini juga akan di-share linknya supaya bisa dilihat kembali Bapak, supaya bisa dipelajari kembali. Masih ada waktu please atau gimana? Mau ada selanjutnya? Masih ada 2 pertanyaan sih Pak nyusul ini. Oh iya, untuk menghemat waktunya mungkin saya akan lanjut sebentar ya Pak Martinus. Boleh silakan. Waktu. Takut. Tapi, masih ada banyak. Halo, boleh bertanya? Oh iya Pak, silakan Pak. Ya, saya Joni dari BINUS Angkatan 95 ya, ketua juga nih. Saya mau tanya, nanti setelah kita upload semua dokumen yang dibutuhkan kayak link segala macam, ada nggak satu hari mungkin, karena terus terang ini yang pertama kali saya buat event online seperti ini, apakah ada gladi resik gitu loh, mungkin satu hari sebelumnya untuk kita running test. Jadi apakah smooth atau enggak? Kan internet juga setiap daerah kan masing-masing juga berbeda gitu loh. Gimana Pak? Silakan. Bisa jawab? Halo Pak Joni, kalau untuk boot ini kita tidak ada GR-nya sih Pak. Seperti itu. Iya. Jadi kita ngetes boot kita running smooth atau enggak lewat mana? Kalau misalkan Bapak sudah semuanya upload di boot, itu pasti bakal running kok Pak. Nggak ada previewnya bisa kita lihat mungkin kalau tidak ada. Iya, tadi visitor aja Pak. Masuk dari visitor aja. Jadi Bapak yang tadi kan ada dijelaskan sama Bapak Christian ya Pak Joni. Jadi yang tadi kan yang dijelaskan untuk tenannya. Nah itu kan ada tulisan yang pas mau login atau registrasi itu ada tulisan tenan dan visitor. Nah Bapak nanti bisa klik di visitor. Nanti Bapak masukkan username atau mungkin email ya. Nah nanti untuk klik register dulu itu untuk masuk ke visitor. Nah saat login nanti Bapak masukkan yang sudah Bapak tuliskan di register tuh itu email sama password. Nah nanti Bapak bisa masuk ke main hall-nya sebagai visitor. Jadi nanti Bapak bisa lihat sendiri boot yang sudah Bapak upload sebelumnya Pak. Itu terlihat seperti untuk ukurannya. Ukurannya itu pas atau tidak nanti bisa dilihat Pak. Dan untuk link YouTube-nya yang Bapak masukkan itu bisa terbuka atau tidak itu bisa dilihat Pak. Begitu. Kapannya kita bisa lihat? Bapak nanti setelah ini kami akan email Bapak Ibu sekalian untuk username-nya dan untuk link yang akan diregistrasi dan untuk yang login-nya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa langsung upload kalau misalkan untuk datanya sudah ada, begitu Pak. Kalau misalkan Bapak sudah selesai upload, nanti kalau misalkan mau lihat itu Bapak bisa langsung registrasi untuk visitor yang tadi saya jelaskan, begitu Bapak. Oke. Iya. Cukup. Terima kasih Bu. Baik, ya sama-sama Bu Lola Pak. ya. Terima kasih Bu Lola. Iya. Oke, teman-teman yang lain mungkin pertanyaannya ditahan dulu. Kita mau lanjut dulu ya kayaknya.
masih banyak nih. Silakan Pak Kris. Pak Christian. Iya, saya akan lanjutkan ya Pak Martinus untuk talk to. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya sama Bu Lola, jadi nanti di tiap-tiap booth akan ada bagian live chatnya di sebelah kiri bawah. Itu gunanya untuk berkomunikasi secara real kepada PIC dari booth. Jadi nanti Bapak Ibu seperti yang telah saya jelaskan akan lebih banyak standby di talk to di bagian sini ya Bapak Ibu, di kiri bawah. Nah, untuk talk to-nya sendiri nanti Bapak Ibu bisa login di alamat tawk.to di sini. Nah, untuk loginnya sendiri akan saya jelaskan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ada akun talk to sebelumnya, itu tidak akan mendapatkan invitation untuk membuat akun lagi, tapi akan dapatkan setelah Bapak Ibu udah punya akun, tinggal login aja dengan akun yang sudah ada. Nanti di bagian kanan atas akan ada invitation yang tinggal di accept aja. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah mempunyai akun talk to, itu bisa nanti dapat invitation untuk create account, karena dashboardnya sudah di-invite. Dashboard dari booth Bapak Ibu sudah di-invite, jadi bisa create account dari email yang sudah masuk ke email Bapak Ibu yang udah diberikan ke kita. Nah, di sini saya akan praktekkan untuk masuk ke dashboardnya. Kalau bagi saya udah pernah punya talk to, jadi tinggal masuk aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan dashboard talk to-nya ya. Nah, karena saya sudah pernah punya akun talk to, jadi saya tidak mendapatkan lagi invitation untuk create account di email saya Bapak Ibu, tapi akan muncul di bagian kanan atas sini. Nah, di bagian kanan atas, di bagian lonceng sini Bapak Ibu akan ada invitations-nya, jadi tinggal di accept aja nanti untuk booth-nya Bapak Ibu untuk bisa menerimanya ya, menerima dashboard dari booth Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah di-invite, nanti setiap live chat yang akan masuk langsung muncul di kiri atas sini Bapak Ibu. Di kiri atas ini nanti bisa langsung berkomunikasi. Mungkin di sini saya mau minta tolong bantuan untuk Kinan ya. Boleh bantu chat dari booth. Oke Bu. Langsung lanjut ya Bu. Christian. Iya. Bertanya, Pak. Iya Pak, silakan. Untuk aplikasi ini apakah bisa via handphone Pak? Diaksesnya atau harus desktop? Bisa Pak. Jadi aplikasi ini bisa dari desktop seperti ini, dari laptop atau dari PC, bisa juga dari mobile, dari HP, Android, iOS, bisa. Tinggal di download aplikasinya, itu namanya Talk2 juga Pak. Jadi ketika sudah sign in, tinggal standby aja untuk menerima live chat yang masuk. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Tujuan ini sampai sekarang 79 itu berasal dari CNC, video-video dan podcast yang akan kita share itu berasal Pak Kris mungkin boleh lihat di kursornya di home aja dulu Pak, jadi biar tahu ada notif chat di situ gitu misalnya. Bagaimana Pak? Maaf Pak. Nah, ini kan tampilannya kan Bapak kan di menu chat nih Pak. Boleh di
di menunya di home aja, jadi biar kalau ada chat masuk nih bisa ketahuan nih. Oh iya, oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika ada chat masuk akan berisik, akan notice ada chat masuk, lalu nampilannya akan sebelah kiri atas seperti ini. Jadi kita tahu siapa yang ngechat kita, namanya juga tahu karena dia sudah login di boot. Jadi kita tinggal klik join aja. Nah, di sini kita bisa pilih nih untuk seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita invite kan ada 3 user misalnya yang PIC tadi seperti yang kondisinya tadi Bapak siapa, mohon maaf saya lupa, tapi tadi ada 3 misalnya 3 user yang standby. Nah, di sini bisa dipilih nih untuk user masing-masing, jadi siapa agent yang menghandle visitor tersebut. Jadi ini karena saya sendiri jadi saya join. Nah, di sini mungkin si Kinan tes halo ya. Di sini kita bisa langsung reply aja. Halo, ada yang bisa dibantu misalkan. Nah, itu langsung terkoneksi sama bootnya Bapak Ibu tadi ya, Bapak Ibu. Jadi ini real time. Lalu kegunaan lainnya kalau misalnya di user yang berbeda tapi dalam satu boot yang sama, itu ada fitur whisper Bapak Ibu. Jadi fitur whisper ini tidak akan dilihat oleh si visitor. Jadi misalnya saya bekerja sama dengan rekan saya misalnya ya dari akses boot ini. Jadi 2 PIC. Saya bisa bilang tolong handle custom visitor ini di bagian berikut misalnya. Nah, ini ketika saya klik di bagian Kinan ini tidak akan melihat, di visitor tidak akan melihat whispering ini, hanya bisa dilihat oleh user lain yang akses lainnya itu juga akan dikirimkan nanti. Jadi dari 3 PIC misalkan hanya 2 lagi yang bisa lihat, visitornya tidak bisa kecuali di message. Seperti itu untuk standby-nya ya Bapak Ibu. Tab ini bisa dibuka kalau di desktop ini sampai 4. Jadi bisa 4 yang bisa ditampilkan bersamaan. Yang kelima nanti dia akan pop up. Jadi ketika visitornya banyak tetap bisa terhandle dan bisa kalau sudah selesai bisa di close oleh kita, bisa di close oleh visitornya. Kalau di close dari visitornya nanti dia akan dari boot, dari bagian live chat dia akan end chat. Kalau dari kita bisa end sessionnya dari tanda silang di atas kanan nih Bapak Ibu, bukan di band tapi di atas kanan atas ini. Ini untuk session end-nya, end session chat-nya seperti itu. Jadi hanya tinggal standby aja Bapak Ibu dari chat yang masuk. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Ya Pak, saya Pak Joni Pak. Ya silakan Pak Joni. Pak, kalau ini kan live chat bentuknya ya, bisa nggak yang kita verbal seperti ini? Jadi nggak usah ketik-ketik gitu. Bisa seperti apa Pak? Mohon maaf. Ya seperti ini live chat kita, bukan apa verbal kita bicara seperti ini, tektokan seperti ini, tanya jawab apa segala macam. Oh mungkin kalau itu bisa dialihkan ke Zoom kali ya Pak ya. Jadi ada acara dibikin di event yang tadi di booth, bisa dibikin di booth di bagian eventnya. Mungkin bisa dibikin acara khusus mungkin session consultation gitu misalnya ya Pak ya. Jadi bisa open Zoom meeting khusus untuk session open consultation untuk ngobrol kayak gini Pak. Nggak bisa live apa ya sebutnya, live talk ya, nggak bisa ya. Ini kan ada live chat, nggak ada. Kalau untuk di sistem ini belum bisa Pak, hanya sebatas live chat aja. Kalau mau live talk begitu harus ke Zoom begitu sarannya. Iya, paling diakalinnya di Zoom aja Pak. Atau kan dikasih nomor WhatsApp, di situ mungkin bisa ditelepon WhatsApp-nya. Iya betul, itu juga bisa Pak Joni. Jadi kan nanti ada di input nomor WhatsApp di bagian boot,
Nah, nanti itu visitor juga bisa menghubungi Bapak lewat dari WhatsApp tersebut. Ya, oke. Cukup informasinya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siapa? Pak Christian ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Chris, mau nanya, izin nanya Pak, David Pak. Iya, silakan Pak. Ya Pak, tadi saya barusan coba cek yang top 2 itu Pak. Nah di situ ada minta untuk ini ya, pasang widget ya kayaknya. Nanti widgetnya dipasang di platform atau gimana Pak? Nanti kan Bapak kan sudah di-invite ya Pak oleh tim kita ke dashboard ini. Jadi nanti di skip aja Pak, kalau bisa di skip, kalau tidak bisa diisi apa aja. Nanti yang terpenting di dalam dashboard ini, nanti di bagian sini ada 1 atau 2 ya, karena Bapak kan tadi dipaksa untuk bikin widget ya Pak. Berarti nanti ada 2, yang 1 itu untuk dashboard Bapak di sini. Yang 1 lagi untuk yang tadi Bapak isi asal aja. Yang penting ada 1 nama dashboard Bapak di sebelah sini, berarti Bapak udah terkoneksi dengan booth yang Bapak punya. Seperti itu Pak. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian. Pak Kris, sorry Pak, aku bantu mewakilkan Pak. Tadi Bapak kan bilang ada agentnya bisa pilih misalnya mau, karena Bapak kan tadi cuma ada 1 tuh Pak. Di aplikasi ini bisa nambah agentnya di mana Pak? Oh, agentnya itu tidak ditambahkan manual Pak, karena kita kan invite ya Pak ya. Misalnya yang tadi telah dibilang, misalnya ada 3 yang PIC ya, 3 tim gitu ya, ada 3 orang satu tim. Nah nanti kan 3 orang itu sudah dapatkan akses di booth yang sama nih Pak. Oke. Nah jadi tinggal dipilih aja nih agent yang mana, user yang mana, atau PIC yang mana yang mau handle dari visitor tersebut. Berarti tenan ini saat memberikan nama PIC misalnya ada 3 nama, itu dari tim Bapak yang masukin iya. Di sini ya Pak ya. Berarti bukan dari tenan yang masukin kan, jadi tenan cuma fokus untuk dia menjawab chatnya aja kan ya. Iya betul, itu tidak meregis ulang untuk dashboardnya Pak. Sudah ada di dalam nanti, di dalam akses tersebut. Oke Pak. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya, open mic boleh, di chat boleh. Pak Chris, izin nanya lagi Pak Chris. Ya, silakan Pak David. Ya, Pak, mohon maaf kalau terlewat Pak. Itu kalau misalkan di tampilan booth itu berarti bisa 2 chat ya Pak ya? Bisa WA sama widget talk to ya Pak ya? Oh, untuk tampilan booth sebenarnya sih memilih aja Pak. Nanti dari visitornya dia bisa kontak us, dia langsung ke WA. Bisa jadi juga live chat, dia langsung berkomunikasi secara langsung. Sebenarnya ini pilihan dari visitor nantinya Pak. Jadi harus standby aja di jam-jam yang memang sudah disebutkan oleh Ibu Lola tadi untuk standby menjawab Pak. Berarti kontak itu berarti ke WA ya Pak ya? Kalau live chat berarti ke talk to gitu ya Pak ya? Betul, ini ke WA, yang di bawah sini ke talk to. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu? Saya mungkin bantu moderasi untuk pertanyaan yang di chat ya Pak Kris. Oh iya, silakan Pak. Itu pada tenan ini pertanyaannya, semua tenan diberi waktu selama 4 hari itu ya, atau diberi waktu di tanggal tertentu selama berapa menit gitu untuk gantian. Ini sepertinya pertanyaannya waktu pas cara ya Pak ijarannya. Maaf Pak, agak kurang jelas tadi suaranya, bagaimana Pak? Itu kan ini dari baca data, semua tenan diberi waktu selama 4 hari itu ya, atau diberi waktu di tanggal tertentu selama berapa menit itu untuk gantian. Ini kayaknya pertanyaan dia takutnya semua tenan ini saat di hari H sudah berjalan mereka akan live semua kan Pak, nggak ada ganti-gantian kan Pak?
Sebenarnya untuk masalah deadline, jadi pengisiannya itu bisa dilakukan mulai dari setelah sesi training ini, bisa dilakukan sampai tanggal 19 tadi Pak, karena tanggal 20 kita mau final checking. Lalu nanti pun kalau misalkan ada perubahan, misalnya bannernya mau dirubah atau misalnya videonya mau dirubah, itu sembari acara berjalan itu masih bisa dirubah. Yang penting nggak kosong aja tapi bisa dirubah. Seperti itu. Jonathan mungkin open mic menjawab. Oke, mungkin saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Mbak Priya. Ini sepertinya saya boleh balik ke itu mungkin Pak dashboard tadi. Yang mana Pak? Yang ini ya, talk to. Ya. Dari master sampai Iya, halo. Ini ke dashboard yang upload Pak. Oh, upload. Oke Pak. Iya Pak, yang tadi pertanyaannya soalnya untuk size file itu minimal ya, misalnya ada file yang diupload lebih besar apakah problem, terus atau ada maksimal size untuk pixel. Ini nggak tahu pixel nih yang tadi aku lihat ada pixel sih, sama yang 5 mega tadi itu sama apa enggak ya? Untuk pixel itu adalah spesifikasi untuk di banner Pak. Jadi di banner kiri kanan tadi ya, banner kiri kanan, billboard atas dan logo memang itu diwajibkan untuk menggunakan pixel yang memang sesuai spesifikasinya agar tidak terpotong nanti di bagian bootnya. Tapi untuk penguploadan size dari file sendiri tidak melebihi 5 mega Pak. Juga berarti tidak melebihi 5 mega ya? Iya, betul. Ya, Bu Priyana, semoga menjawab. Jadi maksimal size untuk pixel juga sama-sama 5 mega juga. Begitu. Lalu Pak sudah menjawab ya Pak tadi fitur chat sama mengenai fitur chat sudah terjawab. Udah sih paling itu aja. Mungkin Pak Kris ada sama Bu Yola ada. Iya. Iya Pak, mohon maaf. Nah, ini tadi Pak Jonathan Pak, pertanyaan dia itu saat event yang berjalan nih Pak, tanggal 21 sampai 24, itu kan 4 hari itu Pak. Iya Pak. Itu kan semua tenor berarti dikasih waktu show kan Pak, seluruh 4 hari itu. Jadi live, nggak ada ganti-gantian kan gitu. Live bootnya Pak maksudnya Pak? Atau live event ya, webinar? Ya, kalau ini live event ya, maksud saya kan ya dari tanggal 21. Maaf, maksudnya kalau yang 21 sampai 24 kita bilang expo aja ya Pak ya, biar clear. Jadi keseluruhan ini expo. Expo, berarti expo aja, seluruh expo ini berarti memang live semuanya ikut kan Pak, tidak bergantian begitu kan? Tidak bergantian Pak, jadi keseluruhan booth dari semuanya di expo ini akan live semua di 21 sampai 24 termasuk live chat yang ada di dalamnya Pak. Oke, berarti memang sama seperti kurang lebih konsepnya kayak event offline bikin booth, ya harus standby dari hari itu ya Pak, nggak ada ganti-gantian kan, betul?
Tidak ganti-gantian untuk boot-bootnya, tetap standby karena kalau misalnya visitor masuk dia bisa ngechat di jam expo itu sih Pak. Ya. Mungkin menjawab Pak. Iya Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jam operasional expo-nya itu tanggal 2 sampai 24 tuh jam berapa aja? Oh, kalau untuk itu Bu, jam 9 sampai jam 4 sore ya Bu? Oke. Selama 4 hari. Iya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah melebihi setengah jam ya Bapak Ibu, mungkin nanti kalau misalkan ada mau bertanya nanti langsung chat ke saya saja atau mungkin ada di grup ya Bapak Ibu ya, boleh. Nah ini ya Bapak Ibu, untuk nanti yang akses itu nanti kami kirimkan ya Bu. Bapak Ibu, terima kasih banyak telah mengikuti technical meeting pada hari ini. Untuk record Zoom akan kami kirimkan bersamaan dengan email akses untuk tenant, yaitu username dan passwordnya, serta untuk link masuknya ya Bapak Ibu ya. Nanti juga akan kami berikan deskripsi untuk yang data yang diupload juga yang tadi saya jelaskan sedikit yang di PPT. Baik Bapak Ibu, terima kasih bisa di live. Thank you. Ya Bapak Ibu. Selesai ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sehat selalu Bapak Ibu. Selamat sore Bu Lola. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.